tim Dinas Kominfo yang malam ini juga boleh memfasilitasi kita sekalian guna mengabarkan bagaimana perkembangan situasi COVID-19 di Kabupaten Mimika dan termasuk isu-isu di hari ini yang sudah boleh dilaksanakan oleh tim gugus tugas penanganan COVID-19 Mimika. Di pagi hari tadi, kami dari tim gugus tugas penanganan COVID-19 melakukan pertemuan diskusi dan konsolidasi terkait dengan pelaksanaan pra-new normal sebagai bagian dari implementasi instruksi Bupati nomor 6 tahun 2020. Pertemuan ini antara tim gugus tugas penanganan COVID-19 bersama para tokoh-tokoh agama yang terhimpun dalam Forum Komunikasi Umat Beragama Kabupaten Mimika. Tentu saja dari hasil diskusi tadi pagi bersama Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Mimika, selain bentuk dukungan, tetapi juga ada masukan-masukan sebagai gambaran evaluasi untuk perbaikan ke depan. Pada kesempatan yang sangat baik ini, mewakili tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, kami menyampaikan banyak terima kasih para tokoh-tokoh agama atau pemuka agama yang secara mandiri atas inisiatif sendiri telah melakukan persiapan pra-new normal dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kami sangat senang karena beberapa rumah-rumah ibadah secara mandiri telah menyediakan tempat untuk mencuci tangan sebelum umat beribadah. Selain itu juga telah mengatur jarak dan posisi duduk ketika umat akan beribadah. Jadi social distancing dan physical distancing. Kami senang juga melihat bahwa ada kebijakan yang diatur oleh para tokoh-tokoh agama, yaitu dengan mewajibkan umat untuk tetap menggunakan masker pada saat beribadah. Di hari Sabtu lalu, kami secara langsung, kami tim gugus tugas, melakukan kunjungan ke beberapa rumah-rumah ibadah dan juga pasar maupun tempat umum. Kami tentu saja sangat senang dan memberikan apresiasi karena hampir seluruh rumah-rumah ibadah sudah mempersiapkan bahkan telah menerapkan protokol kesehatan di masa pra-new normal ini. Dan tentu saja apa yang sudah dilakukan ini kami sangat berharap agar seluruh umat untuk tetap mematuhi dan melaksanakan apa yang sudah ditetapkan oleh para lembaga agama ini. Kita tahu bahwa pertama kali kasus kira-kira di hari ke-13 atau hari ke-14, angka reproduksi efektif COVID-19 di Mimika itu 1 orang bisa menularkan ke rata-rata 5 orang. Namun ketika aktivitas kota, namun saat seluruh masyarakat bisa bekerja sama dengan tim gugus tugas untuk tidak melakukan pergerakan seperti bekerja dari rumah, tidak lagi melakukan ibadah di tempat ibadah, tetapi melakukan ibadah dari rumah masing-masing, kemudian belajar dari rumah, kemudian ada pembatasan-pembatasan sosial, maka memberikan efek yaitu 1 kasus COVID menularkan ke hampir 2 orang atau tepatnya di 1,7 orang. Jadi terjadi penurunan yang sangat bermakna dari 5 ke 1,7 orang. Ini memberikan gambaran bahwa jika kota ini masyarakat bisa menahan pergerakan atau tetap melaksanakan protokol kesehatan, maka sebenarnya kita sudah menyelesaikan
sebab daripada penyebaran COVID-19 di Kabupaten Mimika. Pada pagi tadi sudah banyak masukan-masukan yang disampaikan oleh para tokoh-tokoh agama ini untuk kemudian akan ditindaklanjuti secara bersama-sama oleh tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Mimika. Kita lihat juga di hari ini, kalau kasus COVID-19 kita melihat secara distribusi, kami sangat senang karena di beberapa kelurahan menunjukkan prospek atau progresif yang sangat baik, yaitu ada 2 kelurahan yang tadinya berada atau ditetapkan sebagai zona merah, namun di hari ini berubah menjadi zona kuning, yaitu Kelurahan Kuala Kencana dan Kelurahan Timika Jaya. Inilah sebenarnya salah satu alat ukur bagaimana COVID-19 di Mimika dari waktu ke waktu meskipun terjadi peningkatan kasus, tetapi dibarengi dengan angka kesembuhan yang tinggi, kemudian angka kematian yang masih berada di bawah angka 2%, namun secara distribusi menurut wilayah ada kelurahan-kelurahan yang dinyatakan sebagai zona merah, kemudian bergeser atau menurun menjadi zona kuning. Kami masih tetap berharap dukungan masyarakat untuk selain melaksanakan protokol kesehatan, tetapi memberikan dukungan kepada keluarga yang terdampak. Jika dukungan ini diberikan sepenuhnya kepada keluarga yang terdampak, kita bisa meminimalisir stigma dan diskriminasi kepada mereka yang ditetapkan sebagai pasien COVID dan juga keluarganya, maka tentu saja akan membawa hasil yang menggembirakan, yaitu dari jumlah kasus yang tadinya meningkat, kemudian secara perlahan-lahan akan menurun. Kami pikir hari ini merupakan kira-kira hari ke-85 atau hari ke-86, masa pemulihan yang sangat cepat dibandingkan kalau kita mengatasi masalah HIV yang dimulai dari tahun 96 di Mimika dari 4 kasus, kemudian pemulihannya di tahun sekitar 2014-2015. Kasus COVID ini sangat cepat. Jadi masyarakat tidak perlu terlalu khawatir, tidak perlu takut dengan pasien COVID-19 maupun keluarganya. Karena kondisi hari ini kita semua bisa tertular. Kalau membaca beberapa hasil kajian bahwa dengan menjaga jarak, itu kita bisa terhindar kurang dari 1% untuk tidak terinfeksi. Demikian pula jika tetap menggunakan masker dan mencuci tangan, kita bisa terhindar antara 45-75%. Bayangkan kalau kita bisa melakukan ketiga protokol kesehatan ini, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, maka tentu saja hampir 100% kita terhindar. Apalagi kalau kita tetap tinggal di rumah. Itulah, saya pikir beberapa alat ukur untuk melihat bagaimana progres kemajuan penanganan kasus COVID-19 di Kabupaten Mimika. Kami masih tetap berharap warga yang berada di wilayah zona merah untuk bisa tetap melaksanakan protokol kesehatan, kemudian bisa tetap memberikan dukungan kepada pasien COVID-19 dan keluarga maupun mereka yang terdampak. Distrik ataupun kelurahan yang berwarna merah atau zona merah, kemudian zona kuning, ini merupakan wilayah terdampak dan tidak bisa diselesaikan oleh pasien COVID-19 dan keluarga, tetapi harus diselesaikan secara bersama-sama. Kami pikir terkait dengan proses pengurusan dokumen perjalanan untuk keluar maupun masuk ke Timika. Pada kesempatan yang baik ini, kami
meminta maaf kepada warga masyarakat Kota Timika yang sedang melaksanakan atau mengurus dokumen perjalanannya. Penerapan ini tidak dalam rangka untuk menyusahkan atau mempersulit siapapun. Kami hanya melaksanakan sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditentukan oleh tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 nasional. Yang mana di masa new normal ini, protokol kesehatanlah yang diperketat. Oleh sebab itu, kami coba untuk melakukan evaluasi setelah ditetapkannya Instruksi Bupati Mimika nomor 6 tahun 2020, di mana salah satu poin yang mengatur tentang persyaratan bagi pelaku perjalanan yang akan datang maupun yang akan keluar dari Timika tidak dalam rangka untuk mempersulit para calon penumpang atau calon pelaku perjalanan. Namun, fakta membuktikan bahwa kasus COVID-19 di Mimika, di Papua, bahkan di Indonesia, itu sangat dipengaruhi karena pergerakan pelaku perjalanan. Oleh karena itu, kami hanya ingin memastikan bahwa Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan melakukan perjalanan harus tetap bertanggung jawab dengan kesehatannya. Jika ada yang terkena batuk pilek, sebagaimana yang disyaratkan dalam surat edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nasional, maka wajib untuk melakukan pemeriksaan. Memang ada dokumen perjalanan yaitu dengan surat permohonan yang mungkin sulit diakses, tetapi tim gugus tugas Kabupaten Mimika memberikan kesempatan untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari bisa mengakses secara online di website covidmimika.go.id, sehingga di situ ada satu format. Kami coba akan menambah format-format sebagaimana yang ditentukan supaya Bapak, Ibu, Saudara-saudari bisa mengakses atau bisa mendapatkannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dokumen yang sudah disyaratkan, yaitu surat permohonan, kemudian kami coba membantu dengan tidak mempersulit surat izin keluar masuk sebagaimana yang ada di daerah lain. Yaitu, kalau sebenarnya bukan penduduk Mimika, maka kewajibannya adalah meminta surat izin keluar masuk atau SIKM itu dari tempat asalnya. Tetapi di sini, di Timika, tim gugus tugas mencoba untuk meminta surat pengantar dari kelurahan di mana orang tersebut atau pemohon itu tinggal. Jadi surat pengantarnya cukup dari domisili Timika saja, tidak usah dari tempat asalnya. Ini salah satu langkah untuk mempermudah pelaku perjalanan. Kemudian untuk melakukan pemeriksaan. Kalau kita membaca dalam surat edaran Gugus Tugas Nasional, yang harus dilakukan yaitu PCR, pemeriksaan PCR, yang berlaku, masa berlakunya adalah 7 hari. Sementara untuk tes cepat antibodi, atau yang dikenal dengan rapid test COVID-19, itu hanya masa berlakunya adalah 3 hari. Namun, tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Mimika mengambil kebijakan, yaitu untuk rapid test maupun PCR masa berlakunya sama, yaitu 7 hari. Mengapa demikian? Karena kami coba untuk menyamakan dengan data kasus yang ada di Timika, yaitu rata-rata masa inkubasi COVID-19 di Mimika itu adalah 7,9 hari. Inilah sebenarnya sebagai pertimbangan kenapa surat keterangan sehat yang mana masa berlaku khusus untuk rapid test adalah 7 hari. Di daerah lain
berlaku hanya 3 hari. Inilah bagian-bagian bagaimana keberpihakan tim gugus tugas di Kabupaten Mika kepada para pelaku perjalanan. Satu hal juga, kalau mungkin di hari kemarin Bapak Ibu para pelaku yang akan melakukan perjalanan ini kesulitan untuk mengakses nomor-nomor telepon, tetapi di hari ini sudah ada 2 nomor telepon yang disediakan untuk Bapak Ibu bisa melakukan konsultasi atau boleh menyampaikan pertanyaan jika terkait dengan masalah persyaratan. Nomor telepon yang tersedia coba dibagi menjadi 2, yaitu untuk kepentingan institusi atau lembaga. Jika secara kolektif para pelaku perjalanan ini harus melakukan keberangkatan keluar Timika. Dan juga ada nomor telepon yang disiapkan untuk individu atau keluarga. Nah, kami akan menyampaikan nomor-nomor telepon ini yang mana Bapak Ibu bisa menelpon dan cukup mengupload dokumen. 3 dokumen, yaitu dokumen pemohon yang Bapak Ibu bisa akses dari website covid19mimika.go.id, dan kemudian surat pengantar dari kelurahan atau kampung, serta fotokopi atau salinan daripada KTP atau kartu identitas lain yang masih berlaku. Nomor telepon untuk institusi atau lembaga yaitu di nomor 0852 3695 7771. Kami ulang, nomor telepon yang bisa diakses untuk mengupload dokumen atau untuk menanyakan informasi itu ada di nomor 0852 3695 7771. Sedangkan untuk pemohon yang akan melakukan perjalanan ataupun yang datang dari luar bisa mengakses atau menanyakan informasi dan dapat mengupload dokumennya pada nomor handphone 0852 3695 7772. Kami ulang, 0852 3695 7772. Kami sangat berharap kesabaran dari para calon pelaku perjalanan ini adalah kerjasama yang baik. Kami tetap siap untuk melayani Bapak Ibu yang akan melakukan perjalanan. Kami tetap akan membantu Bapak Ibu semaksimal mungkin. Yang juga perlu diketahui bahwa khusus untuk pemeriksaan rapid test, yang pertama, kebijakan tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Mika tidak menarik biaya sedikit pun. Itu yang pertama. Yang kedua, kami menerima dokumen dari sekretariat tim gugus tugas yang dikirimkan ke posko kesehatan mulai dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kemudian kami dari posko kesehatan COVID-19 akan menghubungi Bapak Ibu untuk melakukan atau mengakses tempat-tempat pemeriksaan. Di hari ini kami siapkan 3 karena hampir sebagian besar pemohon berada di wilayah distrik Mimika Baru, sehingga 3 puskesmas yang melayani pemeriksaan rapid test, yaitu Puskesmas Timika, Puskesmas Timika Jaya, dan Puskesmas Pasar Sentral. Tetapi jika besok ada masyarakat yang mungkin domisilinya ada di Limawasri, kemudian di distrik Kuala Kencana wilayah kerja Puskesmas Bintuka, ataupun di Mapurujaya, ataupun di wilayah SP1, SP4, maka kami akan mengarahkan ke puskesmas-puskesmas tersebut. Ada 9 puskesmas yang siap untuk melayani Bapak Ibu, saudara-saudari yang akan melakukan perjalanan dan ingin mendapatkan pemeriksaan rapid test. Karena pelayanan kesehatan di masa COVID-19
ini sangat penting juga kepada masyarakat yang terutama sedang atau dalam mengikuti program kesehatan masyarakat esensial, maka pelayanan khusus untuk COVID-19 kami akan mulai dalam beberapa hari ini, yaitu mulai pukul 2 atau 14.00 sampai jam 17.00. Setelah itu data Bapak Ibu akan kami terima di posko kesehatan, dilaporkan oleh puskesmas, oleh masing-masing dokter penanggung jawab di puskesmas, yang selanjutnya akan kami proses sebagai surat keterangan kesehatan. Untuk mereka yang dinyatakan reaktif maupun non-reaktif, akan kami kirimkan dokumennya secara online ke Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 untuk selanjutnya direkomendasikan untuk berangkat, ataukah nanti direkomendasikan untuk melakukan isolasi mandiri. Di hari ini khususnya, sudah 98 surat keterangan kesehatan yang kami terbitkan dan sudah dikirim ke Sekretariat Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Dari 98 orang ini, kami terbitkan 98 surat keterangan sehat, dan 1 diantaranya kami menerbitkan surat keterangan untuk isolasi mandiri, atau dengan kata lain, tidak layak untuk melakukan perjalanan dan wajib untuk melakukan isolasi mandiri di rumah sampai hari ke-7 atau hari ke-10 kami akan melakukan pemeriksaan kembali, dan jika hasilnya dinyatakan non-reaktif, maka yang bersangkutan bisa melakukan perjalanan. Rekan-rekan pers, sampai malam hari ini, secara keseluruhan, jumlah surat keterangan sehat yang sudah dikeluarkan oleh gugus atau posko kesehatan COVID-19 sebanyak 800 surat keterangan setiap orang. Itulah sedikit gambaran tentang proses surat keterangan atau rekomendasi untuk melakukan perjalanan keluar Timika. Tentu saja banyak masyarakat yang menanyakan bagaimana jika ingin masuk ke Timika. Saya pikir di dalam surat edaran Menteri Perhubungan dan juga Menteri Kesehatan serta tim gugus COVID-19 nasional telah ditetapkan bahwa PCR khusus untuk semua para pelaku perjalanan yang akan kembali ke Timika diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan PCR. Hasilnya yang negatif, maka boleh masuk ke Timika. Dan khusus untuk para penumpang atau pelaku perjalanan di tanah Papua yang akan datang kembali ke Timika, maka cukup dengan rapid test. Kenapa demikian? Karena belum seluruhnya kabupaten atau fasilitas kesehatan di Provinsi Papua dan Papua Barat bisa melakukan pemeriksaan PCR. Kondisi wilayah-wilayah ini sama juga dengan kami di Kabupaten Mimika. Sebagaimana yang sudah dirilis oleh Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Papua, bahwa pada hari ini di tanggal 11 Juni tahun 2020, dalam waktu 24 jam, ada penambahan 9 kasus baru yang terkonfirmasi melalui pemeriksaan real-time PCR positif. 9 kasus ini yaitu dari RSUD Mimika. Dengan bertambahnya 9 kasus di hari ini, maka secara kumulatif kasus COVID-19 sampai hari ini berjumlah 321 kasus. Selain ada penambahan kasus baru di hari ini dalam waktu 24 jam, kita juga tentu saja
eh, bersyukur bahwa ada 9 pasien yang dinyatakan sembuh, yaitu 2 orang pasien dari Rumah Sakit Tembagapura dan 7 orang dari RSUD Mimika. Rekan-rekan pers sekalian, dalam waktu 24 jam ada 9 kasus baru dan juga 9 pasien yang dinyatakan sembuh, tapi kami juga mengalami duka cita karena 1 pasien yang dirawat di Rumah Sakit Tembagapura dinyatakan meninggal dunia kemarin malam, dan tadi pagi sudah dilakukan pemakaman di tempat pemakaman umum SP1 Timika. Tentu saja dengan berpulangnya almarhum, kami atas nama tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Mimika, kami menyatakan duka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga arwah almarhum dapat diterima di sisi Tuhan dan keluarga, serta handai taulan diberikan ketabahan, diberikan kekuatan. Rekan-rekan pers sekalian, dengan bertambahnya 1 kasus pasien yang dinyatakan meninggal dunia, maka secara keseluruhan hingga hari ini sudah ada 6 pasien COVID-19 yang meninggal dunia di Mimika. Sementara dengan bertambahnya 9 kasus sembuh, maka secara kumulatif total kesembuhan pasien COVID-19 di Kabupaten Mimika meningkat menjadi 148 orang. Dan sampai hari ini kasus yang masih dipantau dan juga masih di dalam perawatan tim medis, baik itu di Rumah Sakit Tembagapura, di RSUD Mimika, dan juga di Rumah Sakit Mitra Masyarakat secara keseluruhan berjumlah 167 orang. Tentu saja pada kesempatan yang baik ini, kami atas nama tim gugus tugas, kami berharap masyarakat di Kabupaten Mimika tetap memberikan dukungan kepada tim medis yang sedang bekerja merawat pasien-pasien COVID-19, sehingga proses kesembuhannya ini dapat dipercepat. Rekan-rekan sekalian, perlu kami laporkan bahwa selain penambahan kasus baru, di hari ini juga terjadi penambahan 2 orang yang ditetapkan statusnya sebagai pasien dalam pengawasan, yaitu 1 dari Rumah Sakit Mitra Masyarakat dan 1-nya dari Rumah Sakit Kasih Herlina. Sehingga dengan bertambahnya 2 orang PDP ini, jumlah PDP dalam waktu 24 jam sebanyak 11 orang, yang terdiri dari 4 orang sedang melakukan isolasi mandiri dan 7 orang sedang dilakukan isolasi di rumah sakit. Demikian pula di hari ini terdapat 13 penambahan baru orang yang ditetapkan statusnya sebagai ODP atau orang dalam pemantauan, yaitu dari RSUD Mimika sebanyak 2 orang, Rumah Sakit Mitra Masyarakat sebanyak 2 orang, Rumah Sakit Tembagapura sebanyak 7 orang, dan berdasarkan hasil tracing kontak dari tim penyelidikan epidemiologi ditemukan ada 2 ODP. Selain penambahan ODP, dengan bertambahnya 13 ODP ini, maka secara keseluruhan ODP sampai hari ini berjumlah 823 orang. 823 orang ini masih dalam pemantauan oleh tim penyelidikan epidemiologi. Kita bersyukur dan berterima kasih bahwa di hari ini selain 13 ODP baru yang ditetapkan, tetapi sebanyak 17 ODP yang dinyatakan sehat dan selesai dalam masa
pemantauan. Demikian pula dengan orang tanpa gejala. Di hari ini ada terjadi penambahan terhadap 4 orang yang statusnya ditetapkan sebagai orang tanpa gejala, yaitu berasal dari hasil tracing kontak tim PE sebanyak 2 orang dan penemuan pada saat pelaksanaan PSBB pra new normal hari ini sebanyak 2 orang. Dengan demikian, OTG di Kabupaten Mimika yang saat ini masih dipantau berjumlah 858 orang, dan kita juga bersyukur bahwa di hari ini ada 2 OTG yang dinyatakan sehat dan selesai dalam masa pemantauan. Rekan-rekan pers sekalian, kalau kita melihat hari kemarin dan hari ini, terjadi penambahan ODP, OTG kembali seperti 2 minggu lalu. Ini artinya bahwa penularan masih terus berlangsung di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kota Timika ini. Sehingga kami tetap menghimbau agar masyarakat untuk tetap tinggal di rumah. Kondisi pra-new normal sebagaimana instruksi Bupati nomor 6 tahun 2020 ini bukan kita kembali kepada keadaan kenormalan yang sebelumnya. Tetapi sampai hari ini kita masih ada di tengah-tengah situasi wabah COVID-19, kita masih ada dalam status kegawat daruratan kesehatan masyarakat. Namun dengan berdasarkan data-data yang ada, dan juga kita melihat perkembangan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, sehingga tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 mencoba untuk melakukan relaksasi dengan tujuan agar aktivitas, terutama aktivitas ekonomi di kota Timika ini tetap dapat berjalan, namun dengan memperhatikan secara serius atau secara ketat protokol kesehatan. Rekan-rekan pers sekalian, pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan nama 9 pasien yang dinyatakan sembuh, yaitu 2 dari Rumah Sakit Tembagapura dan 7 orang pasien yang dinyatakan sembuh dari RSUD Mimika. Yang pertama adalah kasus 277. Kasus 277 ini tanggal terkonfirmasi terinfeksi COVID-19 yaitu pada tanggal 1 Juni tahun 2020, dan kita bersyukur hanya dalam waktu lebih kurang 10 hari, tepatnya di hari ini tanggal 11 Juni, pasien tersebut dinyatakan sembuh. Kasus 277 ini inisialnya adalah TNW, laki-laki usia 59 tahun, yang ditangani oleh tim medis di Rumah Sakit Tembagapura. Kemudian kasus 2778 dengan inisial RJC, laki-laki usia 45 tahun yang juga sama ditangani oleh tim medis di Rumah Sakit Tembagapura dengan masa perawatan lebih kurang juga 10 hari, yaitu pertama kali tanggal terkonfirmasi real-time PCR positif, yaitu tanggal 1 Juni, dan di hari ini pada tanggal 11 Juni dinyatakan sembuh. Sedangkan 7 pasien dari RSUD Mimika, yaitu kasus 169 dengan inisial IVM, laki-laki usia 21 tahun. Pertama kali tanggal terkonfirmasi positif yaitu 21 Mei 2020, dan pada tanggal 11 Juni di hari ini dinyatakan sembuh oleh tim medis di Rumah Sakit Umum Daerah Mimika.
Kasus 169 ini beralamatkan di Jalan Hasanuddin, Kelurahan Kamorojaya, Distrik Wania. Kemudian kasus 176 dengan inisial FNR yang juga sama, tanggal terkonfirmasi adalah tanggal 21 Mei 2020 dan dinyatakan sembuh pada hari ini tanggal 11 Juni. Kasus 176 ini adalah seorang perempuan yang berusia 46 tahun yang beralamatkan di Jalan Baru, Kelurahan Kuangki, Distrik Mimika Baru. Yang berikut adalah kasus 179 dengan inisial HMY, perempuan berusia 31 tahun yang beralamatkan di Jalan Pendidikan, Kelurahan Otomona, Distrik Mimika Baru. Pada pasien 179 ini pun ini tanggal terkonfirmasi terinfeksi COVID-19 yaitu tanggal 21 Mei dan di hari ini dinyatakan sembuh. Yang berikut adalah kasus 180 dengan inisial KRB, perempuan usia 25 tahun yang beralamatkan di Jalan Kuala Kencana, Kelurahan Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana. Tanggal terkonfirmasi positif COVID-19 yaitu tanggal 21 Mei lalu. Kemudian masih dari RSUD Mimika, pasien yang dinyatakan sembuh yaitu pasien dengan nomor registrasi 181 dengan inisial RVD, laki-laki usia 26 tahun, beralamatkan Jalan Budi Utomo, Kelurahan Otomona, Distrik Mimika Baru. Yang berikut adalah kasus 271, inisial AGM, seorang laki-laki usia 32 tahun, yang beralamatkan Kompleks Dinggo Narama, Kelurahan Dinggo Narama, Distrik Mimika Baru. Pada pasien ini yang berinisial AGM, tanggal terkonfirmasi terinfeksi COVID-19 yaitu pada tanggal 30 Mei lalu, dan pasien terakhir yang dinyatakan sembuh dengan kode registrasi 272 dengan inisial DWC yang juga terkonfirmasi yaitu pada tanggal 30 Mei tahun 2020 dan di hari ini dinyatakan sembuh. Pasien ini merupakan laki-laki usia 46 tahun yang beralamatkan di Jalan Kelapa, Kelurahan Timika Indah, Distrik Mimika Baru. Rekan-rekan pers sekalian, untuk pasien penambahan 9 pasien baru yang keseluruhannya dilaporkan oleh RSUD Mimika, yaitu kasus dengan nomor registrasi 313 dengan inisial SLK, laki-laki 40 tahun, pekerjaannya adalah wira swasta, beralamatkan Jalan Jambu, kampung atau Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru. Kasus berikutnya adalah kasus 314 dengan inisial SNH, perempuan usia 61 tahun, beralamatkan Jalan Jambu, kampung atau Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru. Perlu kami sampaikan bahwa kasus 313 dan 314 merupakan kontak erat resiko tinggi dengan kasus 258 yang beberapa waktu lalu sudah dirilis
dengan inisial kasus 258 adalah SDM. Kasus berikutnya adalah nomor registrasi 315 dengan inisial HNT, perempuan usia 24 tahun, merupakan seorang ibu rumah tangga dengan alamat Jalan Perjuangan SP2, Kelurahan Timika Indah, Distrik Mimika Baru. Selanjutnya, kasus 316 dengan inisial SPK, perempuan usia 23 tahun, pekerjaannya tidak diketahui, beralamatkan di Jalan Amungsa, Kelurahan Kuamki, Distrik Mimika Baru, yang juga merupakan kontak erat dengan salah satu suspek atau yang diduga kasus, yang mana pasien yang diduga sebagai kasus COVID-19 ini telah meninggal dunia pada beberapa bulan yang lalu dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari klaster Lembang. Yang berikutnya adalah kasus 317 dengan inisial CLG, perempuan usia 23 tahun, merupakan seorang karyawati yang beralamatkan di Jalan Amungsa, Kelurahan Kuamki, Distrik Mimika Baru, yang merupakan juga kontak erat dengan kasus 316 yang juga merupakan bagian daripada klaster Lembang. Kasus berikutnya adalah kasus 318 dengan inisial AXG, laki-laki berusia 5 tahun, beralamatkan Jalan Amungsa, Kelurahan Kuamki, Distrik Mimika Baru. Selanjutnya kasus 319 dengan inisial JNP, perempuan usia 45 tahun yang adalah ibu rumah tangga, beralamatkan di Jalan Amungsa. Rekan-rekan pers, 4 kasus, yaitu kasus 316 hingga kasus 319, ini merupakan kontak erat atau yang sangat dekat, yaitu kontak erat serumah yang memiliki hubungan dengan salah satu kasus suspek yang diduga COVID-19 yang telah meninggal dunia beberapa bulan lalu dan memiliki hubungan erat dengan klaster Lembang. Selanjutnya adalah kasus 320 dengan inisial IFN, laki-laki 17 tahun, seorang pelajar, beralamatkan di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Karangsenan, Distrik Kuala Kencana, yang merupakan kontak erat dengan kasus 044 atau inisialnya ARL. Dan kasus yang terakhir adalah kasus dengan nomor registrasi 321 dengan inisial AFL, perempuan usia 32 tahun yang merupakan seorang ibu rumah tangga, beralamatkan di Jalan Samratulangi, Kelurahan Inauga, Distrik Wania. Dan kasus ini merupakan kontak erat serumah dengan kasus sebelumnya, yaitu kasus 006 dan 027 serta 031. Kalau kita melihat dari 9 kasus baru ini, khususnya 7 kasus yang khususnya kasus yang memiliki kontak erat, ini ada 2 kasus yang betul-betul memiliki kontak erat,
sehingga bisa disimpulkan bahwa pola penularan di dalam rumah ini masih terjadi. Dan perlu kami tambahkan bahwa dari kasus-kasus yang dilaporkan pada malam hari ini merupakan hasil daripada tracing kontak tim penyelidikan epidemiologi. Untuk mereka baik dengan rapid test yang positif maupun rapid test yang negatif dirujuk ke RSUD Mimika untuk dilakukan swab dan pada akhirnya ditemukan mereka terkonfirmasi terinfeksi COVID-19. Ini artinya bahwa meskipun tinggal serumah, tetapi sangat baik jika di dalam rumah kita tetap melakukan kewaspadaan, apalagi yang memiliki hubungan kontak erat dengan kasus dari klaster-klaster sebelumnya, seperti klaster Lembang, klaster Surabaya, klaster Makassar. Dan hampir sebagian besar dari mereka ini yang dinyatakan terinfeksi tidak memiliki gejala atau yang disebut dengan asimptomatik. Inilah yang harus kita waspadai. Rekan-rekan pers sekalian, kami juga perlu menyampaikan terkait dengan kasus kematian yang mana pasien yang dinyatakan meninggal merupakan pasien dengan nomor registrasi 187 dengan inisial SIN, laki-laki usia 51 tahun yang dirawat di Rumah Sakit Tembagapura. Penyakit yang memperberat sehingga pasien ini meninggal dunia adalah dinyatakan komorbidnya adalah diabetes mellitus. Almarhum dirawat sejak tanggal 22 Mei lalu dan pada tanggal 10 Juni kemarin dinyatakan meninggal dunia. Rekan-rekan pers sekalian, demikian perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Mimika, dan pada kesempatan yang baik ini kami juga ingin menyampaikan perkembangan hasil dari lapangan, khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan PSDD. Di hari ini, PSDD dilakukan di wilayah Pasar Baru atau Pasar Sentral. Ada 2 pos kesehatan yang disediakan di sana, yaitu pada pintu masuk dan wilayah terminal. Dari 44 orang yang diperiksa rapid test secara acak atau secara random, ditemukan 2 orang yang positif rapid test. Dan kalau kita bandingkan dengan 2 hari lalu, rata-rata angka positif mulai dari tanggal 9 Juni, kemudian tanggal 10 Juni, dan di hari ini tanggal 11 Juni, ini rata-rata positif antibodi dengan tes cepat sebesar 3,63%. Kita nanti akan lihat dari kasus positif ini atau reaktif dengan tes antibodi setelah akan dirujuk ke RSUD Mimika untuk dilakukan swab, berapa kira-kira bagaimana terjadi perkembangan atau situasi penularan yang ada di wilayah Pasar Baru atau Pasar Sentral. Kita sangat berharap tentu saja angkanya tidak meningkat dari jumlah yang positif ini. Sehingga karena masih menunggu proses rujukan dan juga proses pengambilan spesimen swab dan juga pemeriksaan, pada kesempatan yang baik ini kami berharap di pelaksanaan pembatasan sosial diperluas dan diperketat pra new normal,
masyarakat yang beraktivitas di tempat-tempat umum, seperti di pasar, di pusat-pusat perbelanjaan pasar modern, kemudian di perkantoran, kami menghimbau untuk tetap menggunakan masker, tetap menjaga jarak, baik jarak berkerumun maupun jarak antar orang satu dengan yang lain, dan sesering mungkin melakukan cuci tangan menggunakan sabun. Secara keseluruhan, sampai hari ini yang sudah mengikuti tes antibodi sebanyak 634 orang. Dan kasus positifnya atau reaktif antibodi sebanyak 23 orang dengan kelompok usia yang masih sama, yaitu rata-rata kelompok usia produktif antara 20 sampai 44 tahun. Dengan kalau kita lihat, tidak ada perbedaan yang signifikan dari mereka yang mengikuti tes. Jika kita lihat menurut jenis kelamin, hampir sebagian besar adalah laki-laki dibandingkan perempuan. Sekali lagi, kami sampaikan bahwa ini merupakan gambaran sebenarnya laki-laki yang lebih banyak bergerak, sebenarnya laki-laki yang lebih banyak melakukan aktivitas di luar rumah, sehingga sangat baik untuk tetap melakukan kewaspadaan dini jika kembali ke rumah. Dan pesan kami kepada masyarakat, selain melaksanakan protokol kesehatan, hanya 3 protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, tetap mencuci tangan, dan tetap menggunakan masker. Namun, untuk mengurus semua syarat perjalanan keluar Timika maupun yang akan datang ke Timika oleh para pelaku perjalanan, kami sangat berharap kesabaran dan kerjasama yang baik dari Bapak Ibu.